Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah proyek kelompok metode numerik tentang penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode Jacobi dan Gauss-Seidel. Yang mana kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama, Alnur Indiana Novita dengan NIM 0801 1282 025044. Anggota yang kedua, saya sendiri Nela Cornelia dengan NIM 0801 1282 025064. Dan anggota yang ketiga yaitu Dido Vivalianda dengan NIM 0801 1382 02 5110. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Dido Vivalianda. Kepada Dido, dipersilakan. Nah, untuk materi yang pertama ini, kita akan menggunakan metode iterasi untuk mencari suatu solusi dari suatu sistem persamaan linear. Nah, dari metode iterasi ini, kita menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Nah, proses iterasi ada dua kemungkinan yang bisa menuju ke suatu nilai dan tidak menuju ke suatu nilai tersebut. Nah, yang menuju ke suatu nilai ini kita katakan dengan konvergen, dan jika menjauhi suatu nilai, kita katakan dengan divergen. Nah, tentu untuk metode iterasi ini yang sangat kita harapkan yaitu proses iterasinya konvergen. Nah, proses iterasi yang dilakukan tidak selalu konvergen ke suatu nilai. Terdapat syarat cukup agar proses iterasi dari metode ini konvergen, yaitu sistem persamaan linear harus dominan secara diagonal. Nah, selanjutnya, sistem secara seperti yang dibahas di atas tadi, sistemnya itu harus dominan secara diagonal. Nah, apa sih yang dikatakan sistem persamaan linear itu dominan secara diagonal? Nah, yaitu definisinya seperti yang telah digambarkan. Jika nilai mutlak AI atau elemen diagonalnya biasa kita kenal dengan elemen diagonal, dikatakan AI, harus lebih besar dari jumlah penjumlahan setiap elemen yang bukan diagonal, tetapi pada baris yang sama, yaitu I dan J ini, seperti contoh di sini I dan J. Nah, jika seperti ini, maka dapat dikatakan secara diagonal, seperti yang ada contoh di sini, terdapat sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ini kita bisa buat matriksnya, kita keluarkan matriks koefisiennya, maka akan menjadi 3, 1, dan min 1, dan seterusnya, 2, 4, dan 1, min 1, 5, dan 8. Nah, di sini kita tidak melihat konstantanya yang seperti 1, 5, atau 5 ini, dikarenakan kita hanya melihat koefisien dari variabelnya saja. Nah, kan dikatakan diagonalnya tadi yaitu 3, 4, dan 8. Nah, 3, 4, dan 8 ini kita dapatkan dari nilai X1, X2, X3-nya, atau juga bisa nilai terbesar. Nah, lalu untuk mengeceknya, kita cek pada baris pertama persamaan pertama, yaitu 3. 3 kan lebih besar dari 1 dan nilai mutlak dari min 1. Nah, nilai di sini harus dimutlakkan semua, dikarenakan dari perumusannya tadi harus mutlak elemen diagonalnya. Nah, setelah itu sama seperti ke bawah-bawahnya atau sama seperti ketiganya, 4 lebih besar dari 2 ditambah 1, dapatkan dari yang kiri tadi. 8 lebih besar dari nilai mutlak dari min 1 dan dari 5. Nah, ketika ketiga-tiganya telah memenuhi, ketika memenuhi itu dikatakan memenuhi jika sudah benar-benar misalnya 8 lebih besar, maka bisa kita katakan bahwa persamaan itu dominan secara diagonal. Nah, boleh lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada metode iterasi. Nah, kita tinjau kembali metode iterasi ini dengan syarat elemennya itu tidak nol. Nah,
dari metode iterasi ini kita tidak boleh syaratnya itu elemennya tidak nol. Maka persamaan linearnya akan menjadi seperti ini. X1 K tambah 1 sama dengan B-1 dan lain selebihnya. Nah, bentuk X1 K tambah 1 ini dari mana? Kita cari saja dari yang contoh soal yang di atas itu. Tinjau kembali yang persamaan. Nah, A11, X1 tambah A12 dan lain sebagainya. Itu kan kita ingin mencari X1. Maka selain yang berhubungan dengan X1 atau selain X1 akan dipindah ruaskan ke kanan. Nah, dari situ kita pindahin saja semuanya seperti A12, X2, dan lain sebagainya sampai AXNX. A1NXN. Nah, dan A11-nya kemana? Nah, A11-nya itu akan kita jadikan sisa baginya. Nah, maka A11 itu akan menjadi bagi. Dan begitu pula seterusnya sampai dengan XN. Jika misalnya XN, maka AXN-nya nanti menjadi yang paling bawah itu. Nah, setelah itu dengan kita mencari tadi, nah kita akan mendapatkan dengan K-nya itu 0, 1, dan 2. Nah, mungkin setelah itu sekian dari saya. Metode yang pertama yaitu metode iterasi Jacobi. Nah, di sini kita misalkan itu tebakan awal dengan iterasi ke 0, yaitu berarti X pangkat 0 itu berarti X iterasi yang ke 0, X1 iterasi 0, X2 iterasi 0, dan seterusnya sampai Xn iterasi 0. Kemudian, prosedur iterasi dalam metode Jacobi adalah sebagai berikut, yang mana iterasi pertama itu yaitu menggunakan prosedur secara umum yang metode iterasi yang sebelumnya dimasukkan ke dalam iterasi pertama ini tadi. Yang B1 kemudian X2 ini dari persamaan yang sebelumnya, X3 dan juga Xn. Dan seterusnya ke bawahnya juga yang nilai X ini merupakan nilai yang disubstitusikan dari persamaan sebelumnya. Kemudian yang iterasi kedua, yaitu ada X1 pangkat 2, di sini pangkat menandakan iterasi kedua. Di sini kita masukkan persamaan iterasi sebelumnya, yaitu iterasi pertama. Kita masukkan ke iterasi kedua, yang mana nilai X2 pangkat 1 ini merupakan nilai dari persamaan iterasi sebelumnya. X3 pangkat 1 ini juga dari persamaan iterasi sebelumnya, dan juga seterusnya sampai Xn pangkat 1 ini juga merupakan persamaan yang dari persamaan sebelumnya. Dilanjutkan sampai X2 pangkat 2, yaitu X2 iterasi kedua, juga mensubstitusikan nilai dari persamaan yang sebelumnya, yaitu nilai persamaan iterasi pertama, disubstitusikan ke rumus ini, kemudian sampai ke Xn pangkat 2, yaitu Xn iterasi kedua. Nilainya juga sama seperti sebelumnya, kita substitusikan nilai dari iterasi pertama ke perumusan persamaan iterasi ini. Hal ini dilakukan sampai dengan memenuhi toleransi Galat yang diinginkan. Nah, dari penjelasan yang sebelumnya, maka kita dapatkan prosedur iterasi dalam metode Jacobi adalah sebagai berikut, yaitu dapat dirumuskan seperti rumus ini. Xi pangkat K ditambah 1, ini merupakan iterasi, sama dengan BI dikurang sigma J1, J tidak sama dengan 1 sampai N, AIJ, XJ pangkat K per AII, di mana K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, selanjutnya metode iterasi Gauss-Seidel. Dalam metode iterasi Gauss-Seidel ini, nilai Xi yang baru dihasilkan langsung dapat kita gunakan pada persamaan berikutnya untuk mendapatkan nilai Xn plus 1. Jadi di sini bedanya Jacobi dan Gauss-Seidel itu, kalau yang Jacobi nilai di literasi
nilai di iterasi 1 baru bisa dipakai saat iterasi 2. Sedangkan kalau pada Gauss-Seidel bisa langsung kita pakai pada persamaan selanjutnya walaupun masih dalam satu iterasi. Sebagai contoh misalnya diberikan tebakan awal ini X dengan iterasi 0 sama dengan X1 iterasi 0, X2 iterasi 0, dan selanjutnya sampai Xn iterasi 0, didapat prosedur iterasi dalam metode Gauss-Seidel ada sebagai berikut. Iterasi ke-1, yaitu X1 untuk iterasi pertama sama dengan B1 dikurang A12 X2 iterasi ke-0 sampai seterusnya itu. Kemudian yang pada iterasi pertama untuk X2-nya bisa kita masukkan nilai X1 pada iterasi pertama yang kita dapat sebelumnya. Kemudian untuk iterasi keduanya hampir sama saja seperti yang sebelumnya, yaitu kita cari dulu pertama-tama kita cari dulu nilai X1 untuk iterasi keduanya, lalu pada X2 iterasi kedua, maka nilai X1 iterasi keduanya tadi bisa langsung kita masukkan ke dalam persamaan atau ke dalam bentuk umumnya. Begitu seterusnya sampai memenuhi toleransi Galat yang diinginkan. Lanjut. Dan berikut persamaan umum dari metode iterasi Gauss-Seidel, yaitu XI untuk iterasi K plus 1 sama dengan BI min sigma J sama dengan 1, AIJ plus J untuk iterasi K plus 1 min sigma J plus I J sama dengan I plus 1, A IJ XJ untuk iterasi ke N dibagi AII dengan K sama dengan 0, 1, 2 atau K itu merupakan iterasi. Selanjutnya. Baik, untuk soal, yaitu tentukan solusi sistem persamaan linear berikut ini. 3x1 ditambah x2 dikurang x3 sama dengan 1, min x1 ditambah 5x2 ditambah 8x3 sama dengan 5, dan 2x1 ditambah 4x2 ditambah x3 sama dengan 5. Dengan menggunakan metode Jacobi dan Gauss-Seidel dengan nilai awal, yaitu iterasi 0-nya, x1 iterasi 0, x2 iterasi 0, x3 iterasi 0 sama dengan 0, 0, 0. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya, kita susun dulu sistem persamaan linearnya, yaitu sebagai berikut, di mana B1 sama dengan 3x1 ditambah x2 min x3 sama dengan 1, B2 min x1 ditambah 5x2 ditambah 8x3 sama dengan 5, B3 2x1 ditambah 4x2 ditambah x3 sama dengan 5. B1, B2, dan B3 ini merupakan suatu permisalan. Baik, kemudian didapatkan matriks koefisien A, yang mana matriks ini didapatkan dari soal sistem persamaan linear. Didapatkan matriks 3 kali 3, yaitu 3, 1, min 1, min 1, 5, 8, 2, 4, 1. Kemudian matriks koefisien A ini disusun berdasarkan diagonal, yaitu 3, 5, 1 ini didapatkan dari diagonal ini. Kemudian nilai dari 1 dan min 1 ini merupakan nilai yang sebaris dengan angka 3 ini. Kemudian min 1 dan 8 merupakan nilai-nilai yang sebaris dengan nilai diagonal 5 ini. Kemudian nilai 4 dan 2 ini merupakan nilai yang sebaris dengan nilai 1 ini. Maka didapatkan 3 lebih dari mutlak 1 ditambah mutlak min 1, 5, kurang dari mutlak min 1 ditambah mutlak 8, 1, kurang dari mutlak 4 ditambah mutlak 2. Maka dari sini kita dapatkan 3 lebih dari 2, 5 kurang dari 9, dan 1 kurang dari 6. Kemudian, untuk matriks koefisien A di atas dapat kita sebut sebagai weakly diagonally dominant. Nah, suatu matriks koefisien A dari bentuk
AX sama dengan B disebut dengan diagonally dominan jika A, II lebih dari sama dengan sigma, J sama dengan 1, J tidak sama dengan 1 sampai N, AII untuk semua I dan AII lebih dari sigma, J sama dengan 1, J sama dengan tidak sama dengan 1 sampai dengan N, A mutlak AII untuk paling tidak 1 I. Karena matriks koefisien A masih merupakan weakly diagonally dominant, kita akan merubahnya menjadi strictly diagonally dominant dengan proses bivoting. Kita lakukan proses bivoting ini untuk menjadikan matriks koefisien tersebut strictly diagonally dominant, yaitu sebagai berikut. B1 tetap baris 1 tetap kita letakkan di baris 1 karena 3 itu memenuhi syarat. Oh ya, sebelumnya syarat untuk strictly diagonally dominant itu seluruh nilai pada elemen diagonal harus lebih besar dari elemen lain pada baris yang sama. Di sini karena 3 lebih besar dari nilai mutlak 1 plus nilai mutlak min 1, maka baris 1 tidak dirubah atau tetap pada baris 1. Kemudian untuk baris keduanya kita rubah menjadi dari baris 3 menjadi baris 2 karena nilai 4 atau nilai pada elemen diagonalnya lebih besar dari nilai mutlak 2 dan nilai plus nilai mutlak 1. Selanjutnya baris kedua kita rubah menjadi baris ketiga karena nilai elemen diagonal pada baris ketiga itu 8 lebih besar dari nilai mutlak negatif 1 plus nilai mutlak 5. Atau dengan kata lain di sini setelah kita dapatkan nilai strictly diagonally dominannya yaitu matriks 3 kali 3 dan nilai 3, 1, min 1, 2, 4, 1, min 1, 5, 8. Kemudian urutan persamaan yang baru yaitu B1 sama dengan 3, X1 plus X2 min X3 sama dengan 1. B3-nya 2X1 plus 4X2 plus X3 sama dengan 5. Dan B2 sama dengan min X1 plus 5X2 plus 8X3 sama dengan 5. Untuk itu, kita dari urutan persamaan yang baru tadi, kita dapatkan persamaan Jacobi dan Gauss-Seidel. Untuk persamaan Jacobinya, X1 sama dengan 1 dikurang X2 plus X3 per 3, X2 sama dengan 5 min 2X1 min X3 per 4, X3 sama dengan 5 plus X1 min 5X2 per 8. Dan untuk Gauss-Seidelnya, X1 untuk iterasi K plus 1 sama dengan 1 min X2 iterasi K plus X3 iterasi K per 3. Kemudian X2 iterasi K plus 1 sama dengan 5 min 2X1 itu iterasi K plus 1 min X3 dengan iterasi K per 4. Selanjutnya X3 iterasi K plus 1 sama dengan 5 plus X1 dan iterasi K plus 1 min 5X3 min 5X2 iterasi K plus 1 per 8. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Baiklah, dari soal sistem persamaan linear tersebut, maka kita dapat merumuskan X1 dan X2 dan juga X3 sebagai berikut, yaitu X1, 1 min X2 ditambah X3 per 3, X2 sama dengan 5 min 2X1 dikurang X3 per 4, X3 sama dengan 5 ditambah X1 dikurang 5X2 per 8. Nah, dari perumusan ini,
kita dapat mencari solusinya dengan menggunakan metode Jacobi dan juga Gauss-Seidel. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode Jacobi, nilai X1, X2, dan X3 ini kita aplikasikan ke dalam software Microsoft Excel, yang mana pada iterasi pertama, X1, X2, dan X3-nya kita beri nilai 0, 0, dan 0. Pada iterasi yang pertama, kita masukkan rumus, yang mana X1 sama dengan 1 dikurang X2 ditambah X3 per 3, yaitu 1 min D49 ditambah E49 per 3. Nah, D49 ini nilai X2-nya sama dengan 0, dan juga nilai E49 ini juga 0, nilai dari X3. Kemudian didapatkan nilai untuk X1 iterasi pertama, yaitu 0,33333. Kemudian untuk yang X2 juga sama seperti sebelumnya, kita aplikasikan perumusan yang telah kita dapatkan ini ke dalam software Excel, yang mana X2 sama dengan 5 dikurang 2X1 dikurang X3 per 4. Kita masukkan ke dalam perumusan ini, yaitu 5 dikurang 2 kali C49. C49 ini yaitu nilai dari X1, yaitu sama dengan 0, dikurang E49, yang mana nilai dari E49 yaitu 0, maka didapatkan nilai X2 pada iterasi pertama yaitu 1,25. Kemudian untuk nilai dari X3 sama seperti sebelumnya, kita aplikasikan rumus yang telah kita dapat tadi ke dalam software ini, yaitu X3 sama dengan 5 ditambah X1 dikurang 5X2 per 8, maka kita masukkan, yaitu didapatkan rumus 5 ditambah C49, C49 ini yaitu nilai X1, yaitu 0, dikurang 5 dikali D49. D49 ini yaitu nilai dari X2, yaitu 0, maka didapatkan nilai dari X3 pada iterasi pertama, yaitu 0,625. Kemudian kita mencari error 1, error 2, dan error 3. Untuk error yang pertama, kita gunakan rumus ABS C50 min C49, yang mana C50 ini merupakan nilai dari X1 pada iterasi pertama dikurang dengan C49, yaitu nilai X1 pada iterasi ke-0. Sama seperti yang sebelumnya, pada error kedua juga kita menggunakan rumus ABS, yaitu ABS D50 dikurang D49, yang mana nilai D50 ini merupakan nilai dari X2 pada iterasi pertama, dan nilai dari D49 ini merupakan nilai X2 pada iterasi ke-0. Maka didapatkan error pada kedua yaitu 1,25. Kemudian untuk error yang ketiga sama seperti rumus-rumus pada error yang lainnya, yaitu menggunakan rumus ABS sama dengan ABS E50 min E49, yang mana M50 yaitu merupakan nilai dari X3 pada iterasi pertama, dan E49 merupakan nilai X3 pada iterasi ke-0. Untuk error ini, kita mencari nilai yang paling besar atau nilai maksimal dari error-error sebelumnya, yaitu 3 error ini, maka didapatkan nilai error yang paling besar, yaitu 1,25. Untuk terangan ini, kita mencari tahu apakah lanjut atau berhenti dengan cara menggunakan rumus if 150 lebih dari 10 pangkat min 5 lanjut atau berhenti. Nah, karena nilai ini belum memenuhi, maka kita masih lanjut. Untuk rumus-rumus yang di bawahnya itu sama dengan rumus pada iterasi pertama, maka dari itu tinggal kita drag saja ke bawah sampai didapatkan berhenti, yaitu pada iterasi ke-32, maka nilainya X1 yaitu min 0,25998, X2 1,45998, dan X3 min 0,31998. Kemudian kita lanjutkan metode Gauss-Seidel, yang dimana rumus-rumus yang kita masukkan pada Microsoft Excel ini hampir sama saja dengan rumus
pada Jacobi, hanya saja bedanya itu untuk nilai X1, X2, dan X3. Teman-teman, di sini kita masukkan untuk iterasi ke-0, nilai X1, X2, dan X3-nya itu 0 semua. Selanjutnya, iterasi pertama, kita masukkan rumus X1 sama dengan 1 min X2 plus X3 dibagi 3. Dengan X2 dan X3-nya menggunakan nilai pada iterasi ke-0. Lalu, nilai X2 sama dengan 5 min 2X1 min X3 dibagi 4. Itu nilai X1-nya kita gunakan nilai yang telah kita dapatkan dari iterasi 1, yaitu 0,33. Didapat hasilnya 1,083. Selanjutnya, nilai X3 menggunakan rumus 5 plus X1 min 5X2 dibagi 8. Dengan nilai X1 dan X2, kita gunakan nilai pada iterasi 1 atau nilai yang telah kita dapatkan sebelumnya. Bisa langsung dipakai. Maka dari itu kita dapatkan hasilnya min 0,01042. Selanjutnya error. Error 1 itu sama dengan ABS M50 min N49, di mana M50 itu merupakan nilai X1 pada iterasi ke-1 dikurang X1 pada iterasi sebelumnya atau iterasi ke-0. Dapat hasilnya 0,333. Lalu error kedua hampir sama saja, yaitu ABS N50 min N49, yaitu di mana N50 itu nilai X2 pada iterasi ke-1 dikurang nilai X2 pada iterasi sebelumnya, yaitu iterasi 0, didapat hasilnya 1,0833. Kemudian nilai error 3, yaitu ABS O50 dikurang O49, di mana O50 itu nilai dari X3 pada iterasi pertama, yaitu min 0,0104, dikurangkan nilai X3 pada iterasi sebelumnya, iterasi 0 yaitu sama dengan 0, yaitu didapat 0,01043. Kemudian error ini yaitu nilai maksimal dari error 1 sampai error 3 yang didapat 1,0833. Kemudian keterangannya hampir sama saja dengan sebelumnya, yaitu if S50 lebih besar dari error. Di sini kita menggunakan error 10 pangkat min 5. Jika lebih besar, maka lanjut, dan jika tidak memenuhi, itu berhenti. Kemudian rumus-rumus yang telah disebutkan tadi tinggal di drag sampai menunjukkan keterangannya itu berhenti, atau yang berarti iterasi itu berhenti, dan kita dapat di sini iterasi berhenti pada iterasi ke-17. Dengan solusi persamaan linearnya didapat X1 sama dengan min 0,2599, X2 1,46, dan X3 min 0,32. Di sini bisa dilihat kita lebih baik menggunakan metode Gauss-Seidel daripada metode Jacobi, karena metode Gauss-Seidel itu memang iterasinya lebih terlihat jelas, lebih cepat dibanding menggunakan iterasi Jacobi. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.